Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa al-ayyamma ba'du. Alhamdulillah, berkat iradah, inayah dan hidayah Allah, berjumpa lagi di channel YouTube Ustadz Ahmad Sukaiji Putra Amal Sambas atau Ustadz Aspas. Semoga hari ini sekeluarga sehat walafiat, panjang umur, diberkahi Allah, bahagia di dunia dan di akhirat, serta dimasukkan ke surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa di like, komen, share dan subscribe-nya. Semoga menjadi amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Adapun tema hari ini adalah surga itu bertingkat-tingkat. Ibarat sebuah rumah, surga itu memiliki nama-nama ruang yang berbeda dan perbedaan nama penghuninya. Manusia memiliki keterbatasan dalam melaksanakan amal ketaatan kepada Allah, sehingga surga menyediakan tempat balasan amal soleh juga sesuai dengan amal soleh terbaik yang dilakukan manusia waktu di dunia. Perbedaan amal soleh terbaik akan menentukan kedudukan seseorang di sisi Allah dan di surga mana ia akan tinggal. Dan barang siapa datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan sungguh-sungguh telah beramal soleh, mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, mulia. Thaha ayat 75. Ibnu Taimiyah mengatakan surga mempunyai tingkatan-tingkatan yang satu dengan lainnya, mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Hamba-hamba yang dicintai Allah, aulia yang taat kepadanya dan beramal soleh akan ditempatkan pada tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan keyakinan dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul-rasul kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata langsung dengan Dia, dan Allah tinggikan sebagian mereka beberapa derajat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus. Al-Baqarah ayat 253. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa surga itu bertingkat-tingkat dan terdapat perbedaan kedudukan di antara para penghuninya, di antaranya sebagai berikut. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk yang tidak turut berperang tanpa uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik, surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 95 sampai dengan 96. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan solat dengan sempurna dan berpuasa di bulan Ramadan, akan diberi surga sebagai haknya dari Allah. Baik ia berjihad di jalan Allah atau tetap tinggal di negeri kelahirannya. Para sahabat lalu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarlah kami mengabarkan berita baik ini kepada orang-orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
surga mempunyai 100 tingkatan yang disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah, dan jarak antar tingkatan sama dengan jarak antara langit dan bumi. Jadi jika kamu meminta sesuatu dari Allah, mintalah Al-Firdaus, yaitu tingkatan yang paling baik dan paling tinggi di surga. Menurut perawi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata, di atasnya Al-Firdaus adalah singgasana Rash, Sang Maha Pengasih, dan dari sinilah mengalir sungai-sungai di surga. Diriwayatkan oleh Bukhari. Bukhari juga meriwayatkan dari Anas bahwa Ummu Harithah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah putranya Harithah mati syahid dalam perang Badar karena tertembus panah. Ia, Ummu Harithah berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tahu bagaimana dekatnya Harithah dalam hati saya. Jika ia berada di surga, saya tidak akan menangisinya. Tetapi jika ia tidak berada di sana, engkau akan melihat apa yang akan saya perbuat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah hanya ada satu surga? Surga itu banyak, dan ia, Harithah, berada dalam surga Firdaus, tingkat yang paling tinggi." Diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa para penghuni surga menempati tingkatan-tingkatan yang berbeda sesuai dengan status mereka. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'ad Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para penghuni surga melihat orang-orang yang tinggal di tempat-tempat yang berada di atas tempat tinggal mereka, sama seperti orang yang melihat ke sebuah bintang yang bersinar terang nun jauh di ufuk timur atau barat, karena tingginya derajat pahala yang mereka peroleh. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah itu tempat-tempat tinggal para nabi yang tidak bisa dicapai oleh orang lain?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, demi yang jiwaku berada di tangannya, tempat-tempat tersebut adalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Rasulnya." Diriwayatkan oleh Muslim. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Sabah ayat 37. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa tempat-tempat yang paling tinggi di surga hanya dapat diraih dengan keyakinan teguh kepada Allah dan amal-amal soleh, sehingga mereka beroleh pahala yang berlipat ganda. Tempat mereka di surga cukup tinggi, dan ini berarti bahwa hanyalah keimanan kepada Allah dan para Rasulnya yang dapat memberikan ketenangan, kemuliaan, dan kepastian di akhirat nanti. Bila ia melakukan amal soleh, ia tidak akan mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Amal soleh yang dikerjakannya adalah amal soleh yang murni dan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikianlah penjelasan tentang tingkatan surga dan perbedaan di antara para penghuninya. Sesungguhnya Allah itu maha adil di dalam membalas amal soleh hambanya dan tidak akan berbuat zalim sedikit pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.